Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas kedatangan tentara militer Jepang ke Nusantara. Ada 5 topik yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu awal mula Perang Dunia Kedua di Asia dan Pasifik, proses awal kedatangan Jepang, yang ketiga akhir pemerintahan Hindia Belanda, yang keempat respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan militer Jepang, yang kelima adalah pembentukan pemerintah militer Jepang. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu awal mula Perang Dunia Kedua di Asia dan Pasifik. Awal mula Perang Dunia Kedua ini terjadi ketika Jepang melakukan invasi. Perang Dunia Kedua berlangsung sejak tahun 1939 sampai 1945. Terjadi di 3 titik utama di dunia, yaitu Eropa, Afrika Utara, dan Asia Pasifik. Khusus di wilayah Asia Pasifik terjadi setelah invasi Jepang di 2 wilayah, yakni Asia dan Pasifik, sehingga dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Perang Pasifik sendiri terjadi dimulai ketika serangan pertama armada Jepang pada pangkalan militer Pearl Harbor di Hawaii, Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Invasi ke Filipina dimulai pada 8 Desember 1941, 10 jam setelah serangan Pearl Harbor. Kedua serangan inilah yang memutuskan dan menghancurkan pertahanan Amerika Serikat. Berikut adalah pergerakan militer Jepang sebelum terjadi penyerangan. Kekuatan militer Jepang melakukan patroli di sekitar Samudra Pasifik hingga ke wilayah Hindia Belanda. Jalur penyerangan militer Jepang ke Pearl Harbor dimulai dari Kido Butai Departs, kemudian ke arah timur menuju Kepulauan Hawaii, berangkat tanggal 11, tanggal 30 bulan 11, dan mencapai serangan Hawaii dimulai jam 8 kurang 5 menit tanggal 7 Desember. Artinya perjalanan selama 7 hari. Berikut gambar Pearl Harbor yang mengalami serangan dari pasukan tentara Jerman. Warna kuning menandakan terjadinya kerusakan, warna merah menunjukkan kapal-kapal Amerika yang tenggelam, warna biru menunjukkan kapal-kapal Amerika yang rusak. Beberapa foto penyerangan Pearl Harbor oleh militer Jepang. Sebelah kiri ada foto pesawat Jepang, sebelah kanan ada foto kapal-kapal Amerika mengalami kerusakan. Kita berlanjut ke Perang Asia Timur Raya. Perang dengan Rusia berlangsung sejak 10 Februari 1904 hingga 5 September 1905. Dalam peperangan ini, Jepang mengalami kemenangan. Serangan selanjutnya dilanjutkan ke Semenanjung Korea. Dimulai 1905, serangan tersebut diakhiri dengan perjanjian Traktat Jepang-Korea 22 Agustus 1910. Serangan ketiga melancarkan di daratan Cina dimulai 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945. Beberapa kawasan di Asia Tenggara yang juga terdampak serangan dari pasukan Jepang seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
Berikut adalah rencana Jepang dan beberapa posisi penyerangan di kawasan Asia. Di bagian warna merah ini menunjukkan beberapa penyerangan yang dilakukan oleh Jepang di beberapa daerah seperti di Hong Kong, kemudian di Cina, kemudian lanjut ke daerah Burma, ke Thailand, hingga ke wilayah Sumatera, Jawa, dan Papua Nugini. Peta jalur penyerangan militer Jepang ke wilayah Asia dari Manchuria, kemudian ke Mongolia, hingga ke beberapa wilayah di Rusia. Nah, mengapa militer Jepang sangat kuat pada waktu itu sehingga melakukan penyerangan di Asia maupun di Pasifik? Ini karena militer Jepang didukung oleh kapal perang induk Yamamoto, kemudian ada pesawat Mitsubishi A6M. Selain itu, Jepang juga memiliki kapal perang Nagato dan tank tipe 97 KEGO. Nah, bagaimana proses kedatangan militer Jepang ke Indonesia? Militer Jepang datang ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama dari jalur barat, yaitu di wilayah Malaysia ke Sumatera sampai ke Jawa. Kemudian ada yang dari jalur timur, yaitu ke Tarakan, kemudian Sulawesi, baru ke daerah Jawa. Mari kita bahas satu persatu. Maksudnya Jepang melalui serangan pertama, yaitu serangan udara. Melalui Ambon, Maluku pada Januari 1942, kemudian menyebar ke Tarakan, Kalimantan Timur pada 12 Januari 1942 hingga ke Balikpapan. Mengapa Tarakan ini menjadi daerah yang wajib pertama kali dikuasai Jepang? Karena wilayah ini mengandung atau memiliki cadangan minyak yang melimpah, hampir 700 sumur minyak yang berada di sana dan juga lapangan udara. Serangan yang kedua melalui darat dan laut. Invasi Pulau Sumatera diawali pada 14 Februari 1942 hingga 28 Maret 1942 dengan tujuan untuk menghancurkan pertahanan sayap barat sekutu dan memudahkan menguasai Jawa. Ya, sayap barat ini yang dimaksud adalah Singapura dan Malaysia. Kemudian invasi Pulau Jawa terjadi pada bulan Februari 1942 dan menggunakan strategi yaitu Perang Laut Jawa Februari 1942, Perang Darat tanggal 1 sampai tanggal 8 Maret 1942. Dan akhirnya Belanda harus menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada Jepang. Nah, serangan kedua melalui darat dari Jawa itu ada yang dari arah Sumatera, yaitu di Jakarta, Banten, sampai menuju ke Cilacap, sedangkan yang dari udara itu melalui Lasem, Surakarta, Semarang, kemudian ke arah Cilacap. Jadi Cilacap ini menjadi titik kumpul atau titik pelarian dari pasukan Belanda yang ada di Jawa. Akhir pemerintahan Hindia Belanda. Akhir pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Beberapa penyebab berakhirnya pemerintah Hindia Belanda di Indonesia diantaranya adalah kekalahan pemerintah kolonial dalam Perang Laut Jawa pada bulan Februari hingga Maret 1942. Kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan akibat serangan Jepang. Dan yang terakhir adalah karena terdesak serangan Jepang yang cepat dengan menggunakan pesawat dan peralatan berat mampu mengalahkan pertahanan pemerintah Hindia Belanda. Akhir pemerintah Hindia Belanda ini diakhiri dengan perjanjian kapitulasi Kalijati 1942. Perjanjian ini dihadiri oleh petinggi dari Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jan Tjarda van Starkenborgh
dan Letjen Hendrik Terpoorten. Sedangkan di Jepang sendiri dihadiri oleh Hitoshi Imamura. Isi perjanjian tersebut sebagai berikut. Penyerahan segala wilayah kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Kemudian Belanda mendirikan pemerintahan pelarian di Australia di bawah pimpinan Van Mook. Nah, bagaimana sambutan bangsa Indonesia terhadap kedatangan tentara Jepang? Berakhirnya pemerintah Hindia Belanda karena kalah dan dengan Jepang membuat beberapa reaksi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam menyambut kedatangan Jepang dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut. Pengibaran bendera merah putih dan bendera negara Jepang. Pengumandangan penyanyian lagu Indonesia Raya dan Kimigayo. Menerikan kata-kata banzai dan banzai. Kebijakan awal pemerintahan Jepang. Setelah Jepang berhasil masuk, beberapa kebijakan telah dibentuk oleh Jepang guna menarik perhatian masyarakat Indonesia agar Jepang membuat program yakni propaganda militer Jepang. Di antaranya sebagai berikut. Menyebut sebagai saudara tua agar masyarakat Indonesia percaya dengan Jepang. Yang kedua, menyebut ingin membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman para penjajah. Yang ketiga adalah mengeluarkan slogan program 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Kebijakan selanjutnya adalah pembentukan pemerintahan militer Jepang. Jepang membagi 3 wilayah pemerintahan militer. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tomi Shudan untuk Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi. Pusat Militer Angkatan Darat yaitu Tentara 16 di Asamu Shudan untuk Jawa dan Madura, pusat di Jakarta. Pemerintah Militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan 2 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusat Makassar. Pembentukan pemerintahan Jepang. Ketentuan untuk pegawai sipil pribumi. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya seperti Demang, Bupati, Wedono, dan lain-lain, asal memiliki kesetiaan terhadap tentara kependudukan Jepang. Berikut susunan pemerintahan militer Jepang. Dipimpin oleh Gun Shirekan, yaitu Panglima Tentara yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Tugasnya dibantu oleh Gun Seikan, yaitu Kepala Pemerintahan Militer, yaitu Mayor Jenderal Seizo Boru Okazaki. Di bawahnya dipimpin oleh Gaiseibu, Koordinator Pemerintahan, dibagi menjadi Jawa Barat dengan pusat Bandung, Jawa Tengah dengan pusat Semarang, dan Jawa Timur pusatnya Surabaya. Tugas dari Okazaki sendiri dibantu oleh Somobu Departemen Dalam Negeri, Zeimobu Departemen Keuangan, Shibobu Departemen Kehakiman, Sangyobu Departemen Perekonomian, Kotsubu Departemen Lalu Lintas. Di Jawa sendiri dibagi menjadi 3 wilayah, Koci Yogyakarta, Koci Surakarta, dan 17 Su atau Karesidenan. Koci itu adalah daerah istimewa, artinya berbentuk kerajaan. Nah, untuk Karesidenan sendiri dibagi Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, Ku Desa, dan Tonarigumi RT. Struktur kota pemerintahan militer Jepang. Ada Chokan Konbu atau Majelis Permusyawaratan Karesidenan, Nensheibun atau bagian pemerintahan umum, Kaisheibun bagian ekonomi, Keisatsubu bagian kepolisian. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.